Kami berniat dan tentunya berikhtiar sambil terus berdoa, semoga Demokrat tahun 2024 nanti bisa bangkit. Kami pernah percaya, betul, alhamdulillah diberikan kesempatan sejarah tentunya atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pemilu 2009 yang lalu pernah memenangkan pemilu dengan suara terbanyak lebih dari 21% dan kembali mengusung Presiden SBY sebagai pemimpin negeri untuk periode kedua. Padahal yang namanya kuda pacu pasti dipersiapkan dengan sangat baik. Dan ketika lomba pacu itu diadakan, kuda hitam ini yang menang. Sejak itu muncullah istilah kuda hitam. Orang atau sosok yang tidak pernah diperkirakan, tapi ternyata dipersiapkan dengan sangat matang. Dan ketika lomba diadakan, kuda hitam ini bisa menang. Nah, AHY itu seperti itu juga. Kita harus ingat, AHY ini adalah putra dari seorang negarawan yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia 2 periode. Demokrat juga dibersamai oleh para ketua DPD, Dewan Pimpinan Daerah di 34 provinsi se-Indonesia telah menyerahkan dokumen sebagai persyaratan partai politik peserta pemilu. Tadi kami menyerahkan surat pendaftaran disertai dengan surat pernyataan partai politik, daftar kepengurusan di tingkat nasional, di tingkat DPP, kemudian di tingkat DPD 34 provinsi, juga tingkat DPC di 514 kabupaten kota, serta di tingkat PAC 7.266 kecamatan. Generasi muda lebih banyak ketemu dengan senior-seniornya, dengan yang tentunya negarawan yang sudah pernah memerintah di negeri ini. Itu kan rasanya bagus. Jadi banyak berbincang-bincang, banyak berbagi pengalaman, dan tentunya memberikan arahan-arahan. Karena kita melihat Mas Agus ini kalau dari kalangan bawah, kalangan muda. Oleh karena itu sebenarnya kunci AHY untuk bisa bergaining, katakanlah untuk bisa menjadi capres dan cawapres ada elektabilitas. Jadi kalau elektabilitasnya bisa naik gitu ya, terus pelan-pelan hingga tahun depan gitu, hingga 2 tahun menjelang katakanlah pendaftaran di KPU, bisa jadi akan ada partai yang meminang. AHY juga memiliki 3 gelar master. Yang terpenting adalah pemilik gelar master tentang kebijakan publik dan administrasi dari Harvard University atau Universitas Harvard, satu universitas terbaik di dunia. Saya sampaikan ini untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada yang kurang dari sisi AHY, dari sisi intelektualnya, dari sisi pengalamannya, dari sisi pendidikannya, tidak ada yang kurang. Insya Allah mudah-mudahan bisa kami lengkapi 100%. Ini juga sebagai follow up dari apa yang telah kami lakukan secara online. Kami juga telah melakukan sudah disubmit melalui Sipol. Dan tadi kepada Ketua KPU, Bapak Hashim Asyari dan jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Faktanya, AHY mampu mempertahankan kursinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hingga saat ini. Itulah yang membuat saya mengatakan AHY ini sebenarnya sangat paripurna, sangat siap menjadi pemimpin Republik Indonesia. Hari ini kami memiliki 54 anggota DPR RI di Senayan, dikonversi sekitar 9,3% untuk kursi DPR RI, dan tentunya jika bisa memenuhi semua dapil, 80 dapil atau lebih dari itu jika sudah dinyatakan resmi pemekaran di Papua, maka mudah-mudahan bisa mencapai persentase 14 hingga 15% suara. Ketika AHY dipercaya sebagai tentara, sebagai perwira, ia juga pernah menjadi komandan kompi terbaik di Divisi 1 Kostrad Cilodong. Pengalamannya juga luar biasa. AHY pernah turun di daerah konflik di Aceh. Kemudian ketika ada perang 6 hari antara Lebanon dan Israel, AHY terjun sebagai pasukan perdamaian PBB di sana, sehingga pengalaman lapangannya juga bagus, pendidikannya juga baik.
Agus Harimurti Yudhoyono atau yang kerap disapa AHY merupakan anak pertama dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Kristina Herawati atau yang dikenal sebagai Ani Yudhoyono. Kakeknya adalah Letjen TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo yang dikenal sebagai militer profesional yang lurus, teguh hati dan sederhana. Ayahnya, Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono, menempuh karirnya dengan kerja keras dan kegigihan dari bawah, hingga pensiun sebagai Kepala Staf Teritorial Mabes TNI dan kemudian melanjutkan pengabdiannya sebagai Presiden, yang terpilih 2 kali berturut-turut dalam pemilihan langsung tahun 2004 dan 2009. AHY tumbuh besar dalam kehangatan keluarga yang penuh perhatian, disiplin, tanggung jawab dan solidaritas. Ini nilai-nilai yang ia warisi dari tradisi keluarga. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan target partainya pada pemilu 2024 mendatang, yakni ingin bertengger di 3 besar atau setidaknya memperoleh suara sebanyak 14–15%. Hal itu disampaikan AHY usai memimpin langsung jajaran Demokrat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, sebagai calon peserta pemilu 2024. AHY awalnya mengatakan, Demokrat memang mengalami pasang surut dalam perjalanannya mengikuti pemilu. Pada 2009 Demokrat bisa menang dengan perolehan suara terbanyak, sementara pada 2014 dan 2019 Demokrat terseok-seok. Putra sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ini menegaskan, pada pemilu 2024, Demokrat ingin bangkit dari keterpurukan 2 edisi pemilu sebelumnya. Kami berniat dan tentunya berikhtiar, tentunya berdoa semoga Demokrat tahun 2024 bisa bangkit. Kami pernah berjaya betul, kata AHY di kantor KPU. Namun tentu layaknya kehidupan roda berputar dan suka dukanya Demokrat mengalami juga pasang surut 2014 dan 2019. Kami tentu hanya bisa sekuat tenaga berjuang kembali bangkit, paling tidak kami berupaya untuk masuk kembali pada berada papan atas 3 besar, sambungnya. Ia juga menyampaikan, pihaknya ingin setidaknya mengisi seluruh daerah pemilihan pemilu 2024. Untuk perolehan suara sendiri di pemilu 2024, AHY berharap bisa meraih setidaknya 14–15% elektabilitas. Hari ini kami memiliki 54 anggota DPR di Senayan dikonversi sekitar 9,3% untuk kursi DPR RI dan jika bisa memenuhi seluruh dapil 80 dapil atau lebih dari itu jika sudah resmi pemekaran di Papua, maka mudah-mudahan mencapai 14–15% perolehan suara, katanya. Herzaki menambahkan AHY memimpin langsung pendaftaran ini untuk menunjukkan komitmen kuat dan keseriusan Partai Demokrat dalam mendukung penuh pelaksanaan pemilu 2024 yang merupakan momentum penting dalam perjalanan bangsa ini. Pemilu, sebagaimana yang sering disampaikan Ketum AHY dalam berbagai kesempatan, merupakan salah satu elemen terpenting dalam demokrasi. Pemilu juga menjadi barometer kedaulatan rakyat guna menentukan masa depan kepemimpinan bangsa. Karena itu, pemilu selalu menghadirkan harapan akan perubahan dan perbaikan, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, ucapnya. Lebih lanjut, Herzaki membeberkan Partai Demokrat, yang tahun ini genap berusia 21 tahun, menyambut pemilu 2024 dengan penuh sukacita dan akan mengawal benar proses demokrasi ini. Demokrat berharap kita semua bisa meletakkan pemilu 2024 dalam konteks membangun peradaban bangsa, dengan pilar demokrasi yang semakin kuat dan dewasa, bukan malah semakin menurun seperti halnya demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, ujarnya.